Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Kurniadi, NIM 219060006, Prodi S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Astresia ani. Yang pertama itu definisi. Dalam istilah kedokteran, Astresia ani itu adalah suatu keadaan tidak adanya atau tertutupnya lubang anus yang normal. Astresia ani adalah kelainan kognital yang dikenal sebagai anus imperforate meliputi anus, rektum, atau keduanya. Ini menurut Benz 2015. Sedangkan pendapat lain, Astresia ani itu merupakan kelainan bawaan atau kognital berupa tidak adanya lubang pada saluran anus. Ini itu menurut Dona 2016. Nah, pada gambar ini dapat kita perhatikan yang pertama itu gambar anal sterosis. Yang kedua itu analgenesis. Dan yang ketiga itu yang paling bawah itu gambar rektal atresia. Menurut Purwanto 2016, penyebab sebenarnya dari atresia ani itu belum diketahui pasti. Namun, sumber yang mengatakan bahwa kelainan bawaan anus disebabkan oleh beberapa hal. Itu seperti kegagalan pembentukan septum urorektal secara komplit karena gangguan pertumbuhan, fusi, atau pembentukan anus dari tonjolan embrionik. Sedangkan untuk manifestasi kliniknya, bayi itu biasanya muntah pada 24 sampai 48 jam setelah lahir dan tidak terdapat defekasi mekonim. Gejala ini terdapat pada penyumbatan yang lebih tinggi. Pada golongan 3, hampir selalu disertai fistula. Pada bayi wanita sering ditemukan fistula rektovaginal atau dengan kata lain dengan gejala bila bayi buang air besar, feses keluar dari vagina. Dan jarang rektoperineal. Tidak pernah rektourinaris, sedangkan pada bayi laki-laki dapat terjadi fistula rektourinarius dan berakhir di kandung kemih atau uretra dan jarang rektoperineal. Dan biasanya gejala yang akan timbul itu mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah kelahiran. Tidak dapat dilakukan pengukuran suhu rektal pada bayi. Mekonium keluar melalui sebuah fistula atau anus yang letaknya salah. Kemudian perut kembung, bayi muntah-muntah pada umur 24 sampai 48 jam. Nah, ini ya gambarnya itu Astresia ani itu yang di atas itu Astresia ani pada bayi wanita. Sedangkan yang bagian bawah itu pada bayi laki-laki. Dan menurut Nestia 2015, kelainan ini terjadi karena kegagalan pembentukan septum urorektal secara komplit karena gangguan pertumbuhan, fusi atau pembentukan anus dari tonjolan embrionik, sehingga anus dan rektum berkembang dari embrionik bagian belakang. Dan ini kita lanjut ke pemeriksaan penunjang. Untuk memperkuat diagnosis, itu sering diperlukan pemeriksaan penunjang. Biasanya itu seperti pemeriksaan radiologis. Itu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya obstruksi intestinal. Yang kedua itu sinar X terhadap abdomen. Itu dilakukan untuk menentukan kejelasan keseluruhan bowel dan untuk mengetahui jarak pemanjangan kantun rektum dari sfinkternya. Selanjutnya itu ultrasound terhadap abdomen digunakan untuk melihat fungsi organ internal terutama dalam sistem pencernaan dan mencari adanya faktor reversible seperti obstruksi oleh karena massa. Selanjutnya itu CT scan, itu digunakan untuk menentukan apakah adanya lesi atau tidak. Kemudian pelvigrafi intravena digunakan untuk menilai pelviokalis
dan ureter. Ini tuh menurut pendapat dari Benz tahun 2015. Penata laksanaan anestesia ani itu yang pertama pembuatan kolostomi. Kolostomi di sini itu ada sebuah lubang buatan yang dibuat oleh dokter ahli bedah pada dinding abdomen untuk mengeluarkan feses. Pembuatan lubang ini biasanya sementara atau permanen. Dari usus besar atau kolon iliaka untuk anomali tinggi dilakukan kolostomi beberapa hari setelah lahir. Yang kedua itu posterior sagittal anorectal plasty. Pada pasien kolostomi, PSARP dilakukan setelah pemeriksaan distal kolostogram. Untuk menentukan lokasi pasti dari fistel dan rektum, proses PSARP pada pasien malformasi anorektal dengan fistel rectovesica melibatkan seluruh tubuh bagian bawah dari pasien, serta operasi dilakukan dengan laparoskopi. Bidan diseksi dimulai pada peritoneum dan di sekitar rektum distal untuk kemudian dilanjutkan ke arah distal. Nah, ini pada gambar ya, itu ada bidang diseksi pada PSARP, betul pada bagian gambar kiri, dan proses jahitan pada anoplasti itu bagian kanan. Kemudian penjahitan subkutikuler kanan itu pada bagian B. Dan itu ada tutup kolostomi. Tindakan yang terakhir dari anestesia ani biasanya beberapa hari setelah operasi. Anak akan mulai BAB melalui anus. Pertama, BAB akan sering, tetapi seminggu setelah operasi BAB akan berkurang dan frekuensinya agak padat. Dan komplikasi yang biasa terjadi itu seperti infeksi saluran kemih yang berkepanjangan, obstruksi intestinal, kerusakan ureter akibat prosedur pembedahan, komplikasi jangka panjang seperti eversi mukosa anal, stenosis akibat kontraksi jaringan parut dari anastomosis, impaksi dan konstipasi akibat terjadi dilatasi sigmoid, masalah atau kelambatan yang berhubungan dengan toilet training, inkontinensi akibat stenosis anal atau impaksi, fistula kambuh karena tegangan di area pembedahan dan infeksi. Dan diagnosa medis itu biasanya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Dalam istilah ini itu biasa di orang awam biasa menyebutkannya dengan mual muntah. Kemudian inkontinensia defekasi berhubungan dengan abnormalitas sphincter rektal. Dan gangguan eliminasi urin berhubungan dengan feses masuk ke uretra atau disuria. Nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan atau post-operasi. Risiko infeksi berhubungan dengan perawatan tidak adekuat dan inkontinensia defekasi berhubungan dengan abnormalitas sphincter rektal. Itu kita masuk pada asuhan keperawatannya. Yang pertama kita lakukan pengkajian. Pengkajian ini bertujuan untuk sebagai biodata klien. Dan di sini juga diperlukan sebagai biodata penanggung jawab dari klien tersebut. Di sini kita pada penghitung ada keluhan utama. Keluhan utama yang biasa terjadi pada distensia ani itu distensia abdomen dan klien tidak memiliki anus sejak lahir. Di sini juga kita kaji penyakit sekarang. Itu seperti klien muntah, perut kembung, membuncit, tidak bisa buang air besar, mekonium keluar dari vagina atau mekonium terdapat dalam urin. Kemudian ini juga kita
kaji pada penyakit riwayat masa lalu klien. Kemudian kita juga mengkaji apakah riwayat kesehatan keluarga. Nah, pada pengkajian ini kita akan mendapat data dari keluarga pasien tentang keadaan yang diderita oleh klien. Ini juga sebenarnya itu kita juga harus mengkaji tentang riwayat tumbuh kembang. Dalam pengkajian riwayat tumbuh kembang ini ada yang namanya personal sosial. Personal sosial itu klien sudah bisa menepuk-nepuk kedua tangannya. Klien dapat mempertahankan mainannya dan diambil oleh orang lain. Klien mencoba meraih benda yang agak jauh dari dirinya. Itu yang kedua itu motorik halus. Itu klien sudah dapat menggenggam benda dengan menggunakan satu tangan. Klien dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain. Yang ketiga itu bahasa. Klien sudah mampu mengucapkan kata-kata tetapi tidak jelas. Ini lebih ke ecehan. Klien dapat memalingkan kepalanya saat namanya dipanggil. Yaitu motorik kasar. Klien sudah mampu duduk tanpa bersandar dengan tangan. Klien sudah bisa tengkurap dan membalikkan badan sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui riwayat imunisasi dari klien. Nah, di sini pemeriksaan fisik itu dilakukan untuk mengetahui keadaan dari klien kita. Apakah dia lemah, sehat, atau bagaimana. Sedangkan untuk Asresiani itu penampilan dari data pasien dapat diperoleh dia penampilannya itu lemah, kesadaran kompas mentis, tanda-tanda vitalnya 102 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per detik, dan antroperinya tinggi badannya 70 cm, berat badan sebelum sakit 8,2 kg, setelah sakit 7,5 kg. Kemudian kita juga akan mengkaji dari kepala sampai kaki. Itu yang kepala seperti simetris, tidak ada luka, rambut warna hitam, lurus, tipis, bersih. Mata konjungtiva anemis, tidak ada sekret, sklera tidak ikterik. Hidung bentuk simetris, hidung bersih, tidak ada septum deviasi, tidak ada polip, tidak ada epitaksis, dan tidak terpasang oksigen. Telinga simetris, tidak ada sekret, baik A dapat mengikuti arah suara yang didengar. Dan mulut, mukosa bibir baik A kering, gigi klien 4 atas dan bawah 2. Dan leher dan tenggorokan, tidak ada pembesaran pada tonsil, tidak ada benjolan pada leher. Dada, bentuk simetris, paru-paru, infeksi simetris palpasis, tidak ada pembesaran. Perkusi, sonor auskultasi, tidak ada bunyi tambahan. Dan jantung, locus cordis tampak normal, infeksi locus cordis tak tampak, palpasi locus cordis teraba pada interkosta 2 dan 5. Kemudian, perkusi, tidak ada pembesaran jantung. Auskultasi, vesikuler bunyi S1 dan S2 itu murni. Abdomennya, inspeksinya itu terdapat luka pada tutup kolostomi, luka bersih, ada jahitan 9 di abdomen sebelah kiri, dan auskultasi terdengar udara di dalam usus. Palpasinya terdapat nyeri tekan pada abdomen sebelah kiri. Perkusi perut kembung. Kemudian ekstremitasnya itu ekstremitas atas dan bawah klien bisa digerakkan sebagaimana mestinya. Klien terpasang impuls di tangan sebelah kanan, kaki klien udema. Dan integrumennya, kulit klien kering, tugur kulit baik, kemudian genital tidak ada luka, kebersihan cukup sesudah terdapat lubang anus tidak terpasang kateter.
Oke, baik. Saya rasa itu adalah video kali ini. Sekian dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.